Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Guritna Ritma Gorinta NIM 283, Elsa Nurfadila NIM 285, Nurtias Hardianingsih NIM 287, Yusuf Prasetyo NIM 312, ingin mempresentasikan prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi. A. Islam agama sempurna. Secara eksplisit, Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan telah diridhoi Allah, sebagai agama yang dapat menjadi tuntunan bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan di hari akhir kelak. Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam memberi tuntunan dalam segala aspek kehidupan manusia jasmani rohani, individu sosial, spiritual material, dan dunia akhirat. Perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat. Islam sangat memperhatikan masalah ini. B. Landasan ekonomi Islam. Tuntunan-tuntunan Islam dalam bidang ekonomi diberikan dalam bentuk garis-garis besar agar dapat dikembangkan dan senantiasa selaras dengan segala waktu dan tempat. Azhar tahun 1988 dalam bukunya Garis Besar Sistem Ekonomi Islam menyebutkan bahwa ekonomi Islam memiliki 3 landasan. Landasan pertama, landasan akidah. A. Islam menegaskan bahwa manusia adalah yang dipercaya sebagai khalifah, yaitu yang mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan. Untuk itu, manusia diberi kemampuan lebih dibandingkan makhluk lain. Keyakinan bahwa manusia sebagai khalifah dan adanya pertanggungjawaban di hari kiamat menuntun manusia agar tidak berbuat sekehendak hatinya, tetapi sesuai dengan tuntunan sebagaimana yang diajarkan Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sunnahnya. B. Bumi, langit, dan alam seisinya ditundukkan kepada manusia. Quran Surat Luqman 31-20 dan Quran Surat Al-Jasiyah 45-13, agar manusia dapat melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Dengan demikian, memanfaatkan potensi sumber daya alam bagi manusia merupakan kewajiban keagamaan yang harus dilakukan setiap individu, karena hal itu merupakan pelaksanaan amanat yang telah diberikan Allah. C. Memanfaatkan potensi alam dan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup bukanlah tujuan, tapi hanyalah sarana untuk mencari keridhaan Allah. Islam menganjurkan umatnya untuk banyak beramal atau bekerja. D. Harta benda yang dimiliki seseorang tidak akan menimbulkan hak-hak istimewa baginya. Begitu pula sebaliknya. Orang yang tidak memiliki harta benda tidak akan berkurang hak-hak kemanusiaannya dalam hidup bermasyarakat. E. Pemberian hak sebagai penguasa kepada manusia berlaku untuk umum tanpa kekhususan. Ajaran Tauhid yang menyatakan bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Landasan moral. A. Islam mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta, dan menilai bahwa bekerja yang motifnya baik adalah ibadah, tidak menggantungkan kepada pertolongan orang lain. Bahkan Islam menilai bahwa makanan yang terbaik adalah yang diperoleh dari usaha sendiri. B. Islam mendorong umatnya agar banyak memberi jasa kepada masyarakat. C. Menikmati hal-hal yang dibolehkan syariat seperti menikmati hasil pertanian, kerajinan, dan lain sebagainya. Landasan yuridis. Landasan yuridis ekonomi Islam sama dengan landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran memberikan pedoman-pedoman dalam garis besar. Al-Hadis menjelaskan perinciannya, sedangkan hal-hal tidak dengan jelas diatur oleh Al-Quran atau Al-Hadis, maka ketentuannya dengan ra'yi atau ijtihad. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sampai saat ini belum ada kesepakatan ulama atau cendekiawan Muslim tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun dari beberapa literatur yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah: yang pertama, Allah adalah pemilik. Al-Zarnakhasyari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sungguhnya harta yang ada pada manusia adalah milik Allah semata.
Allah yang menciptakan harta itu. Lalu Allah menganugerahkannya kepada manusia agar dikelola dan dinikmati. Yang kedua adalah halal dan haram. Dalam usaha mencari dan memanfaatkan harta kekayaan, manusia diberi kebebasan menurut kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, asal halal dan baik. Al-Quran dan Al-Hadis hanya menyebutkan usaha-usaha yang dilarang, seperti merampas harta benda orang lain, mencuri, melakukan penggelapan, menyuap dan disuap, curang, dan juga gazab, atau memanfaatkan hak orang lain tanpa izin. Yang ketiga ada larangan menumpuk harta. Islam tidak menginginkan adanya penumpukan harta tanpa difungsikan sebagai mestinya, karena hal ini dapat merusak perekonomian. Islam juga mengajarkan bahwa menimbun atau menyimpan harta dengan maksud menaikkan harga merupakan suatu perbuatan yang salah. Yang keempat ada jaminan sosial. Islam menginginkan terwujudnya masyarakat ideal di mana setiap warganya memperoleh hak-hak dan dengan ikhlas melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga tidak ada warga yang terlantar dan diperlakukan tidak adil. Yang kelima ada zakat. Zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta benda. Sedangkan ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat sangatlah keras. Harta benda yang tidak dizakatkan nantinya akan dipanaskan, setelah itu akan dikalungkan ke leher mereka. Yang keenam adalah larangan riba. Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tegas melarang praktek riba yang secara harafiah berarti kelebihan atau tambahan terhadap pokok yang dipinjamkan. Selain itu, harta yang didapat dari riba tidak akan diberkahi Allah. Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 276. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dikatakan bahwa Rasulullah melaknat pemakan, pemberi riba, dan penulisnya. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Beberapa ayat Al-Quran ini menegaskan betapa pentingnya memelihara keseimbangan, baik keseimbangan antara kepentingan dunia akhirat, kepentingan pribadi masyarakat, maupun keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian ada prinsip pemerataan. Untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, Al-Quran memberikan pedoman. Yang satu, kekayaan jangan hanya dinikmati dan beredar di kalangan orang kaya. Yang kedua, manfaat sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk. Yang ketiga, anjuran agar gemar memberikan jasa kepada masyarakat. Yang keempat, agar berbuat baik kepada masyarakat jangan sampai karena ingin dipuji, dan jangan pula diiringi dengan perbuatan yang menyakitkan hati si penerima. Lalu ada peran pemerintah dalam mewujudkan sosial. Dalam Quran Surah Al-Hadis Surah ke-57 ayat 25 ditegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara secara garis besar ada 4 hal yang harus ditegakkan. Yang pertama, Alkitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara untuk mencapaikan kebahagiaan dunia akhirat. Lalu yang kedua, neraca. Negara berkewajiban atas terlaksananya kehidupan yang berdasarkan keseimbangan sehingga terciptalah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, keadilan. Di sini negara berkewajiban untuk mengupayakan terwujudnya keadilan. Yang keempat, besi, yang merupakan lambang kekuatan, dapat digunakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah untuk dapat menjamin berjalannya prinsip Al-Quran, yaitu keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat sesuai dengan yang diinginkan Islam, pemerintah diperkenankan untuk campur tangan di dalamnya. Demikian PPT yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.